Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang Lip CPNS teman-teman. Sebelum kita melanjutkan videonya, silakan bisa di-share terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa lolos CPNS One Shot. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan bab 5 di kalimat sempurna di pilar bela negara TWK CPNS 2026 teman-teman. Kita lanjut ke bab 6, yaitu dinamika geopolitik dan tantangan bela negara global. Oke, kita masuk ke poin 6.1 teman. Posisi silang Indonesia, berkah geografis vs kerawanan geostrategis. Di sini untuk paragraf pertama dimulai dari posisi geografis sebuah negara merupakan takdir alamiah yang tidak dapat dinegosiasikan, diubah maupun dipindahkan, sampai dengan sebuah berkah geografis yang megah sekaligus sebuah sumber kerawanan geostrategis yang sangat mematikan bagi pertahanan nasional ya teman-teman. Kemudian di paragraf kedua dimulai dari secara teoretis ruang hidup atau Lebensraum Indonesia merupakan jalur urat nadi perdagangan maritim internasional yang paling sibuk di dunia, sampai dengan jika jalur maritim Indonesia mengalami gangguan atau ditutup, maka rantai pasok global di sektor energi, pangan, dan manufaktur akan mengalami kelumpuhan massal seketika. Lanjut ke paragraf berikutnya dimulai dari namun di balik megahnya potensi tersebut sampai dengan kekuatan besar di kawasan sekitar kita. Silakan bisa teman-teman pause terlebih dahulu videonya untuk dibaca ya teman-teman. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya dimulai dari dalam arsitektur soal HOTS TWK sampai dengan klaim sepihak yang tidak diakui oleh hukum internasional. Dalam hal ini adalah UNCLOS 1982 teman-teman. Next ke paragraf berikutnya, yaitu dimulai dari ketika dihadapkan pada stimulus soal seperti ini sampai dengan menganggap wilayah ZTE bukan bagian dari laut teritorial mutlak. Next, seperti biasa dibaca terlebih dahulu teman-teman. Sudah, maaf, sudut pandang bela negara yang adaptif sampai dengan instrumen kedaulatan sipil yang sah dan diakui dunia untuk menegaskan hak negara kita di atas berkah posisi silang tersebut. Oke, next ke paragraf berikutnya teman-teman. Nah, di sini selain kerawanan di sektor maritim sampai dengan teknologi informasi yang memanfaatkan posisi terbuka kita, teman-teman. Di sini oleh karena itu tindakan nyata mencintai tanah air sampai dengan menguasai navigasi di antara berkah dan ancaman dengan kecerdasan geopolitik yang matang. Next ke poin 6.2 teman-teman, yaitu konflik Laut Natuna Utara dan sengketa perbatasan di era modern. Dimulai dari konflik Laut Natuna Utara merupakan salah satu manifestasi paling nyata sampai dengan dan harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. Seperti biasa dibaca terlebih dahulu teman-teman. Kemudian di sini ada secara hukum internasional sampai dengan sebagian besar wilayah ZEE di Natuna ya teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya di dalam dinamika konflik modern di era digital 2026 ini sampai dengan konsistensi respons pertahanan Indonesia tanpa memicu pecahnya perang terbuka. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut ke berdasarkan analisis FRTWK CPNS terbaru sampai dengan mengevaluasi tindakan yang paling tepat dalam koridor bela negara seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada jebakan terbesar dalam opsi jawaban sampai dengan bentuk pengkhianatan terhadap wilayah kedaulatan wilayah negara. Oke.
Next ke paragraf berikutnya. Sudut pandang yang bernilai poin tertinggi sampai dengan wilayah tersebut secara legal dan berkelanjutan ya teman-teman. Kemudian di paragraf berikutnya juga di sini ada selain sengketa maritim di Natuna sampai dengan hingga memudarnya rasa nasionalisme warga perbatasan karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kemudian di sini juga dimulai dari oleh karena itu sampai dengan dalam menjaga setiap jengkal kedaulatan tanah air dari segala bentuk intervensi asing. Oke teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat. Selamat belajar teman-teman.